Selamat memperingati bulan keluarga untuk Jemaat GKIM Hosana. Kembali saya, Pendeta Chandra Gunawan, menyapa jemaat sekalian. Hari ini saya ingin mengajak kita untuk merenungkan firman Tuhan dari Yakobus pasal yang keempat, ayat 13 sampai dengan yang 16 Demikian firman Tuhan. Jadi sekarang, hai kamu yang berkata, hari ini atau besok kami berangkat ke kota Anu, dan di sana kami akan tinggal setahun dan berdagang serta mendapat untung. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan mengkehendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu. Tetapi sekarang kamu memegahkan diri dalam congkakmu, dan semua kebegahan yang demikian adalah salah. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tentu setiap kita ingin memiliki masa depan yang indah. Bahkan ketika kita berhadapan dengan situasi dan kondisi yang tidak mudah, seperti sekarang ini ketika kita berhadapan dengan pandemi corona, pasti kita memikirkan beragam rencana untuk boleh menolong kita di dalam mengantisipasi masa-masa hidup ataupun masa-masa yang sukar yang sekarang ini kita sedang lewati dan sedang jalani. Hari ini Alkitab memperingatkan ataupun Alkitab berbicara kepada kita mengenai bagaimana perencanaan harus dibuat di dalam Tuhan. Kita harus menyadari bahwa manusia di dalam segala keberadaannya termasuk kekuatannya adalah lemah di hadapan Tuhan. Dan itulah sebabnya maka di dalam Alkitab Yakobus berkata, hidup manusia itu seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Alkitab memperingatkan kita bahwa kehidupan manusia itu adalah seperti uap. Tentu kita pernah melihat ketika kita misalnya saja memanaskan air dan kita di sana melihat ada uap air, dan kita tahu bahwa uap air tidak bertahan lama, sebentar saja, sebentar ada dan kemudian hilang. Itulah gambaran yang Alkitab gunakan untuk membicarakan kehidupan manusia. Waktu Alkitab menyebut bahwa kehidupan manusia seperti uap air, Alkitab menekankan dua hal. Pertama, bahwa hidup manusia pendek, dan yang kedua bahwa hidup manusia sangat lemah, sangat rentan. Dan itulah alasannya maka di dalam Alkitab kita diminta untuk belajar melibatkan Tuhan dalam segala sesuatu, termasuk di dalam perencanaan hidup kita. Di dalam Alkitab disebutkan mengenai seorang pedagang yang memiliki berbagai rencana di dalam kehidupannya untuk mempersiapkan masa depannya. Dia berkata hari ini, besok dia akan pergi ke kota Anu untuk melakukan A, B, C, D, dan seterusnya. Itu adalah perencanaan. Perencanaan sesungguhnya bukanlah sesuatu hal yang salah. Alkitab juga mengajarkan kepada kita bahwa kita perlu membuat sebuah perencanaan. Nah, jika demikian, kita mungkin bertanya, mengapa Tuhan menegur orang yang membuat perencanaan dalam hidupnya? Tuhan tidak menegur orang yang membuat perencanaan dalam hidupnya, jemaat sekalian. Yang Tuhan tegur adalah orang-orang yang membuat perencanaan dalam hidupnya tanpa melibatkan Tuhan. Mengapa demikian? Karena dia lupa bahwa manusia adalah makhluk yang sangat lemah. Manusia tidak punya cukup kekuatan untuk boleh menjalani kehidupannya sendiri di dunia ini tanpa Tuhan. Itulah sebabnya maka Alkitab menyebut orang-orang yang memiliki perencanaan-perencanaan, mempersiapkan kehidupan tanpa Tuhan sebagai orang yang sombong, sebagai orang yang congkak, sebagai orang yang merasa diri tidak membutuhkan Tuhan. Dan tahukah Anda bahwa dosa sesungguhnya bukan sekedar berbicara mengenai perbuatan-perbuatan jahat manusia, tapi dosa berbicara mengenai kecongkakan manusia, kesombongan manusia untuk tidak mau melibatkan Tuhan di dalam kehidupannya.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita barangkali sekarang ini memiliki berbagai perencanaan dalam kehidupan, termasuk juga dalam keluarga kita. Kita memiliki rencana-rencana, kita memiliki upaya-upaya yang kita persiapkan untuk membuat kehidupan kita semakin hari semakin baik. Namun pertanyaannya adalah, apakah kita melibatkan Tuhan dalam kehidupan dan perencanaan kita? Kalau kita tidak melibatkan Tuhan di dalam kehidupan ini, kita tidak melibatkan Tuhan dalam perencanaan kita, maka sesungguhnya kita adalah orang-orang sombong yang sudah jatuh dalam dosa. Sebagian orang membuat rencana dan kemudian meminta persetujuan Tuhan atas rencana yang dibuatnya. Dan ini adalah hal yang tidak baik dan tidak bijak. Yang harus kita lakukan adalah sedari awal. Sedari awal kita melibatkan Tuhan di dalam membuat perencanaan hidup kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, hidup manusia adalah lemah, hidup manusia sementara, hidup manusia pendek saja. Itulah sebabnya maka hidup manusia harus dijalani bersama-sama dengan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, doa dan harapan saya adalah di dalam masa-masa kita mempersiapkan diri untuk mengantisipasi masa-masa setelah pandemik ini. Mari kita bukan hanya mempersiapkan diri kita dengan mempersiapkan rencana-rencana yang kita pandang baik, tapi kita harus mempersiapkan diri kita dengan apa? Dengan melibatkan Tuhan sedari awal. Kiranya kita boleh belajar hidup di dalam penyerahan diri yang total kepada Tuhan. Tuhan memberkati jemaat sekalian.